ada Putri Surakarta, Putri awal Surakarta. sekali. Itu cuma 5 anak, 7 anak, mungkin sekarang udah ratusan. Halo semuanya, kembali lagi di Bincang-Bincang Miklife Soccer. Hari ini kita kedatangan Coach Maya Susmita. Halo Coach, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, sekarang kita ada di lapangan Kota Barat ya Coach. Betul. Sedang penyelenggaraan Miklife Soccer Challenge Solo Seri 2 2025-2026. Nah Coach Maya sendiri di sini ada bawa tim juga ya Coach? Ya, betul Dari sekali. tim mana ya Coach? Dari SD 02 Malangjuan. Nah teman-teman, jadi Coach Maya Susmita ini sebelumnya ya mungkin kalau di sini menjadi pelatih di tim MLSC, mundur ke belakang lagi, udah banyak banget ini perannya di sepak bola putri Indonesia. Dari apa aja sih Coach kalau yang udah Coach ikutin di MLSC, udah menjadi head coach Miklife Soccer Challenge Ya, Solo. Kemudian menjadi asisten pelatih di JSSL Singapura, ya. mendampingi Coach Timo Suneman. Ya, Kemudian juga di AFF ya Coach, Ya. U16. Dan yang terakhir banget di Timnas Indonesia U17 Piala Asia. ya. Mantep banget Coach. Tapi kalau misalnya boleh tahu Coach, awal mulanya gimana Coach terjun ke dunia pelatih? Ya tadinya nggak kepikiran jadi pemain sepak bola juga ya. Awalnya tuh malah sepak takraw. Pas sepak takraw. Ya, kemudian saya kuliah di UNS, kemudian ada mata kuliah sepak bola, akhirnya ikut di kayak pembinaan, kemudian ada event namanya Bengawan Cup, kemudian Cup. UNS turun satu tim, yaitu angkatan semua. Oke. Dan dimulai dari situ, ternyata terbentuk ada Putri Surakarta, awal Surakarta. sekali. Itu cuma 5 anak, 7 anak, mungkin sekarang udah ratusan mungkin. Putri Surakarta ini klub Coach? Klub Oke. Putri di Solo. Kemudian dari situ saya jadi pemain, kemudian alhamdulillah ikut Liga 1 kemarin, ikut PSS Sleman, Oke. sampai akhirnya nggak mungkin ada yang bilang gitu, nggak mungkin kamu jadi pemain terus gitu. Ini ada beasiswa pelatih, mau ikut nggak? Awalnya ragu ya, bisa nggak ini ya gitu. Tapi mulai berpikir kayaknya emang ada benernya juga. Akhirnya saya ambil itu lisen D di Jakarta. Akhirnya tahun 2020 saya ambil lisensi itu. Oke, berarti awalnya lisensi D. Ya. Tapi kan berarti ada omongan-omongan nih, nggak mungkin kamu menjadi pemain terus nih ya Coach. Apa sih Coach pertimbangannya sampai akhirnya, oh iya ya, terus akhirnya pelatih itu pertimbangannya apa Coach? Mungkin dari segi umur ya, karena kita tidak mungkin se-energik waktu masih muda. Mungkin orang kan berkembang terus, umurnya bertambah, dan otomatis mulai capek juga gitu. Akhirnya, oh iya deh, bismillah saya ambil jalan itu. Oke, berarti dari situ titik awal mula terjun ke dunia pelatih. Betul. Ambil lisensi D. Iya. Kan pasti bertahap juga ya Coach, Ya. lisensi D, C, A, B, A ya Ya. Coach. Nah kalau Coach sekarang udah bertahap, udah di lisensi apa Coach? Dari perkembangan D itu kan diambil lagi, dikerucutkan lagi. Kalau yang berpotensi emang untuk pelatih dihubungi lagi, nanti dapat beasiswa lagi jadi ke C. Nah, alhamdulillah Maya saya sendiri dihubungin dan alhamdulillah sekarang C. Masih C. Masih C. Yang pasti nanti akan meningkat lagi ya Amin. Coach. Harus Amin. belajar terus. Oke. Kemudian sampai akhirnya terjun ke dunia pelatih. Tapi kan sebenarnya dari sepak bola sendiri banyak perannya ya Coach. Ada pemain, Ya. mungkin wasit, pelatih. Tapi apa sih Coach yang membuat Coach Maya memilih pelatih untuk melanjutkan jenjang di sepak bola ini? Mungkin dari segi pemain dulu ya, nggak bisa main kayaknya lebih fokus ke pelatih. Karena mungkin dari segi medis kurang jago, kemudian tidak tertarik di dunia perwasitan, mungkin pelatih yang diambil. Berarti Coach Maya karir awalnya mungkin ya kalau dibilang dia MLC dari head coach, kemudian terpilih jadi asisten Coach Timo yang di JSSL Singapura. Ya. Itu proses cerita itu gimana Coach? Dari informasi sih karena pelatih yang berangkat ke Singapura itu yang masuk final. Jadi saya sama Coach Yayat. Solo sama Kudus yang berangkat. Seperti itu. Jadi bentuk berarti, apresiasi. katanya seperti itu. Iya. Berarti emang dari tim yang menang yang Ya, terpilih. masuk final. Oke. Terus pas seperjalanannya si JSSL ini, ada nggak sih Coach kayak hal-hal atau ilmu-ilmu baru yang Coach dapatkan?
Yang jelas banyak ketemu dengan, biasanya kan lokalan ya, jadi pemainnya sudah bisa diprediksi, oh ternyata mainnya ya build up dan sama gitu. Kemudian kalau dari segi mungkin di Singapura itu dari anak-anaknya, Oke. jadi cara mungkin dia dilatihnya oleh pelatih berbeda dengan kita seperti itu dari segi permainannya. Oke. Berarti adalah ya coach ilmu-ilmu baru yang didapatkan dari JSSL kemarin ya coach. Dari situ juga tangganya coach Maya sampai akhirnya ke timnas. Itu kayak udah ujung tombak banget ya coach sampai tahap timnas. Itu benar sekali. Tapi Betul coach sekali. Maya, dari coach Maya sendiri saat dapetin kesempatan jadi asisten pelatih di timnas, transisinya dari melatih level anak-anak nih sampai akhirnya udah ke remaja ya coach, mereka udah U16, U17. Tantangan terbesarnya apa coach? Tetap mood ya, mood anak-anak, kemudian kedisiplinan, kemudian jenjang atau tujuan mereka apa, hanya untuk diseleksi saja atau kalian ikut bertanding, kemudian ketika sudah terpilih menjadi skuad timnas, tinggal kalian mau duduk di bangku cadangan atau mau menit bermainnya banyak atau sedikit, itu tetap tantangan buat mereka. Terus kalau dari coach sendiri sebagai pelatih, pendekatan ke mereka itu seperti apa coach? Mungkin kan ada beberapa yang sudah lebih lama di timnas ya, pemainnya gitu loh. Tetap kita harus kayak ngobrol, nyapa, saling perkenalan. Jadi ini ada perkenalan dari Coach Timo kan, Coach Timo, Coach Maya, Coach Dian, Coach Heri, Coach Ferdi. Ini ada tim pelatih dari yang untuk U16-nya seperti itu. Oke. Terus kalau dari Coach Maya sendiri, ada nggak sih Coach momen-momen atau hal-hal yang Coach ingat banget dari 2 turnamen timnas terakhir ini Coach? Mungkin dari segi anak-anaknya ya. Jadi kita terakhir tuh sebelum lawan Myanmar, kita kan itu hari Jumat. Yes. Nah, kita ngaji itu malam Jumat. Iya, di Semuanya. hotel itu kan. Iya, ngumpul. Katarina Salin itu kan, Salin sama satunya lupa saya. Itu juga ikut. Dia gini aja. Pokoknya kamu ikut berdoa aja gitu. Kita lagi ngaji gitu, dia ikut berdoa. Yang bule-bule 2 itu. Tapi itu apakah sebagai salah satu cara coach untuk buat mereka jadi lebih yakin gitu coach sama diri mereka sendiri? Pasti. Kemudian juga jadi chemistry gitu loh. Jadi kita ibadah bareng, latihan bareng, makan bareng kan. Jadi semuanya disiplin dan kebersamaan sih yang penting. Bisa menjadi salah satu cara juga ya coach. Kemudian coach kalau misalnya bicara, pasti kan pelatih, ada pelatih perempuan, ada pelatih yang cowok juga ya coach. Cuma dari Coach Maya sendiri, seberapa penting sih coach figur pelatih wanita untuk sepak bola putri sekarang ini? Menurut saya sangat penting, walaupun mesti banyak yang paling pelatih wanita nggak bisa sehebat pelatih cowok. Itu nggak bisa diragukan ya. Tapi sangat pentingnya di sisi mungkin medis dan pengembalian mood menurut saya. Kayak misalkan contoh, pelatih cowok kan tidak bisa ke kamar mandi cewek. Sedangkan itu urgent, walaupun ada medis, tetap kan anak tuh pengen didampingin sama yang cewek. Karena kan tetap kurang etis juga. Kemudian pendekatan juga, kalau misalnya kita peluk kan tidak apa-apa, tapi kalau misalkan pelatih cowok meluk kan kita takutnya ada yang berpikir yang tidak walaupun itu dipertandingkan. Berarti emang penting untuk hadir ya coach di sepak bola putri saat ini ya. Sama kalau misalnya melihat pendapat Coach Maya, pasti kan sangat memperhatikan perkembangan sepak bola ya coach sebagai pelatih. Perubahan yang paling kerasa di sepak bola putri saat ini tuh apa coach? Yang jelas dari grassroots sih. Yes. MLSC ini menurut saya sangat berperan penting. Gak mungkin dong kita umur 17 tahun langsung handal. Nah, makanya dari umur 8 tahun dengan soccer senang, kemudian naik lagi jadi U10, kemudian naik lagi ke 12, itu jadi ada regenerasinya. Di sekolah pun jadi buat regenerasi. Gini nih, kalau mau main 7 lawan 7, ikut gini dulu. Oh iya ya, jadi kan pada nonton kan U8. Oh iya, kakaknya nendangnya bagus ya, ini ya, jadi ada ketertarikan. Kemudian dari wali sendiri, oh ternyata nggak terlalu mainstream yang bayangkan, yang belum pernah lihat sekali pertandingan sepak bola cewek. Kan coach bilang paling penting tadi grassroots ya coach. Kemudian balik lagi ke MLSC, menurut Coach Maya sendiri seberapa penting sih si MLSC ini perannya untuk perkembangan sepak bola putri coach? Sangat penting, makanya sekarang sudah mulai ada soccer senang, kemudian U10, U8 itu sangat berjenjang. Kemudian juga masih lanjut lagi nanti yang SMP ada Liga Hydro, kemudian ada Liga Hydro kan ada 15-18, kemudian lanjut lagi ada Liga Kampus. Itu sangat keren banget sih. Jadi tidak terputus tali untuk berjenjangnya itu. Berarti pada saat dia sampai di tahap timnas,
itu tuh emang udah proper ya coach, Ya. karena dia udah melewati banyak Betul. pertandingan juga ya coach. Betul sekali. Berarti tapi kan coach sudah lama juga di MLSC. Kalau misalnya aku tanya nih coach, harus jawab ya. 3 atlet favorit di MLSC dan kenapa? Kalau saya, yang jelas Albianka, Oke, kenapa? istimewa. Oke, Albianka istimewa. Kemudian Ika Wonda. oke. Yang terakhir, siapa itu? Yang mana? Surabaya. Yang kecil. Locita. Locita. Oke, Locita. Karena dia masih U10 tapi udah Oke. istimewa. Itu udah istimewa ya coach. Nah, dari coach sendiri sebagai pelatih melihat mereka kira-kira nih coach, jenjang sepak bolanya akan seperti apa? Menurut saya lebih cerah ya, karena itu tadi tidak terputus. Oke. Jadi misalkan mereka selesai di timnas, mereka bisa balik lagi ke SSB-nya dia, yang SSB-nya dia mengikuti jenjang Liga Hydro ataupun Liga Kampus seperti itu. Terakhirnya coach, menurut coach Maya sendiri, PR apa sih coach yang perlu diselesaikan dari sepak bola putri ini? Seperti lebih baik kompetisi, mental, lingkungan, dukungan. Sebenarnya semuanya penting itu semua. Dari segi dukungan, otomatis dari orang tua mau mendukung atau tidak, kemudian dari segi sekolahan, kepala sekolahnya mendukung atau tidak, kemudian guru olahraganya juga berperan penting juga. Mungkin dari sekolahan bisa memanggil pelatih dari luar, kalau bisa kan guru olahraganya sendiri, karena sudah biasa berinteraksi dengan anak-anak, jadi sudah tahu wataknya. Kemudian dari segi kompetisi sangat penting, kalau bisa mungkin berjenjang seperti tadi, dan bagusnya lagi sesuai kalender akademik. Jadi anak-anak libur mereka main seperti itu. Jadi tidak banyak bolosnya gitu. Oke, sama ini coach, boleh nggak kasih tahu kita kalimat yang paling sering coach ucapin di pinggir lapangan? Tidak ada yang tidak mungkin untuk orang yang berusaha. Berarti hal itu juga yang selalu coach tanamkan ke para atlet. Betul sekali. Karena kita tidak tahu ya, bola itu bundar, waktu itu berjalan. Kalau kita tidak berusaha, bagaimana kita akan melanjutkan step selanjutnya? Ada nggak coach pesan yang mau coach sampaikan ke anak-anak khususnya di Mikrab Soccer ini ya coach, karena kan mereka itu masih di masa pembinaan dan pengembangan. Nanti pas coach jawab boleh lihat ke kamera nggak? Buat adik-adik dimanapun kalian berada, tetap semangat, jangan pantang menyerah, rajin berlatih dan jaga kondisi. Pokoknya tetap semangat dan nggak boleh berhenti berlatih ya, karena nggak ada yang sia-sia juga ya coach. Nah sekian bincang-bincang kita, makasih ya udah yang ngedengerin. Semoga dari hasil obrolan ini banyak manfaat yang bisa mereka ambil, yang bisa diterapkan juga sama teman-teman MLSC di rumah. Nah sekian dari aku, Abil dan Coach Maya Susmita. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Dan teman-teman juga jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe YouTube Mikrab Soccer Challenge dan sosial media Mikrab Soccer Challenge. Dadah!